Ya, kita lanjutkan ya materinya. Itu pembelajaran chapter 3, dari chapter 33 ya. Di di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan ada tiga teori yang menjelaskan mengapa si kurva agregat supply itu bisa upward sloping dalam jangka pendek ya. Padahal dalam jangka panjang dia sifatnya itu vertikal gitu ya. Nah, ini ada tiga teori ya. Kemarin kita sudah bahas sticky wave theory, sticky price theory, dan misperception theory. Nah, dari ketiga teori tersebut gitu ya, meskipun apa namanya si tiga teori tersebut itu memiliki alasan yang berbeda, tapi ketiga teori itu bermuara pada satu rumus utama yaitu Y sama dengan YN ditambah A kali P minus PE. Artinya di sini Y atau output itu akan sama dengan tingkat alamiahnya, ya di sini YN, jika dan hanya jika harga aktual di sini P itu sama dengan yang diharapkan PE. Ya, jika ada perubahan yang tiba-tiba gitu ya, yang tidak disangka-sangka, maka si ekonomi ini akan berubah gitu ya dari tingkat alamiahnya yang long run ini menjauh gitu ya, sesuai dengan perbedaan antara harga aktual dengan harga ekspektasi gitu ya, seperti ini. Dan di sini juga kita memiliki A yang mengukur seberapa banyak si Y ini merespon terhadap deviasi dari P dan PE ini. Ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada grafik ini ya. Ini eh, menjadi rangkuman ya, rangkuman dari eh, di chapter sebelumnya tadi, pernyataan di chapter sebelumnya gitu. Jadi jika P gitu ya di sini, P aktual misalkan ketika P aktualnya itu lebih besar daripada ekspektasi harganya, maka Y yang dihasilkan di sini misalkan P-nya di atas ini ya. Kita garis sini. Iya, kalau misalkan P-nya di sini nih, tinggi ya. Misalkan P-nya di sini, ya, Y-nya akan lebih besar daripada YN, ya. Akan ada di sebelah kanan Y naturalnya. Kemudian, jika si P-nya itu lebih rendah, gitu ya, daripada ekspektasi harganya, maka si Y aktualnya itu akan lebih rendah daripada Y naturalnya, gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya fluktuasi ekonomi itu terjadi karena kita sebagai pelaku ekonomi seringkali gagal memprediksi masa depan ya dengan sempurna. Jadi kita nggak tahu nih si PE dan P-nya itu nggak selalu nggak sama gitu ya, nggak persis sama gitu. Karena itu sulit untuk memprediksi masa depan. Nah, sehingga pada akhirnya ya si garis short-run agregat supply-nya itu meningkat gitu ya, positif ininya slope-nya karena ada fluktuasi tadi. Nah, si apa namanya? Kita mungkin berpikir kalau misalkan tadi upah itu kaku, harga itu juga sticky tadi ya, kaku juga gitu ya. Maka dia akan terus kaku gitu ya. Maka kalau seperti itu ekonomi kita bakal kacau selamanya ya, dia akan terus saja berfluktuasi gitu ya. Nah, ternyata si ketidaksempurnaan ini hanya bersifat sementara gitu ya. Nanti seiring dengan waktu, gitu ya, seiring dengan waktu, tadi kan si upah itu kan berdasarkan kontrak gitu ya. Si kontrak kerja yang kaku itu kan akan habis masa berlakunya. Jadi akan di direview lagi, akan di apa namanya menyesuaikan kembali gitu ya. Dan dinegosiasikan ulang gitu. Kemudian si sticky price tadi kan, sticky price salah satunya karena masalah apa eh, menu gitu ya, daftar menu atau katalog harga yang lama itu kan akan diganti gitu ya, dicetak ulang yang baru sesuai dengan kondisi pasar.
Kemudian juga dari sisi misperception teori gitu ya, misalkan para petani yang tadinya salah persepsi akan menyadari bahwa bukan cuman harga produk pertanian dia aja yang naik, tapi semua harga barang di pasar juga naik gitu. Nah, sehingga dalam jangka panjang ekspektasi ini akan menyesuaikan ya, ekspektasi akan menyesuaikan dan pada akhirnya sama dengan harga aktualnya. Jadi harga ekspektasi ini akan sama dengan tingkat harga aktual. Ketika harga ini, ketika si kondisi ini tercapai, kurva penawaran agregat yang tadinya miring gitu ya, itu perlahan-lahan akan bergerak kembali hingga ekonomi itu berada pada garis yang vertikal ya, garis tegak lurus yang kita sebut sebagai long run aggregate supply di sini. Seperti ini sebagai analogi misalkan ya, bayangkan misalkan kalian memakai sepatu yang apa namanya ukurannya kekecilan. Nah, itu kan jangka pendek ya. Ini kebetulan kemarin saya baru nonton ini ya, nemenin anak nonton ini apa Children of Heaven ya, ini terkait sepatu jadi kepikiran. Nah, awalnya kakinya itu kan ketika karena kita menggunakan sepatu yang kekecilan, awalnya itu kita merasa sakit dan kalau jalan juga mungkin bakal agak pincang ya, bakal tertatih-tatih gitu ya. Itu jangka pendek gitu ya. Tapi lama-kelamaan sepatunya kan akan melar ya. Sepatunya akan melar mengikuti bentuk kaki kita. Atau kita akan terbiasa dan cara jalan kita juga kembali normal dalam jangka panjang. Nah, itu apa analogi dari jangka pendek dan kondisi jangka pendek dan jangka panjang ya. Ada fluktuasi jangka pendek, tapi jangka panjang dia akan kembali ke tingkat naturalnya. Nah, kita lihat lagi di sini ada rumusnya ya, si Y sama dengan YN ditambah A kali P minus PE. Jadi di jangka panjang, karena orang sudah tidak bisa tanda kutip ya, tertipu lagi gitu ya, dan harga sudah fleksibel, maka harga yang diharapkan PE itu akan sama dengan si P ya dalam jangka panjang. Jika kita masukkan si rumus PE sama dengan P ini, maka P minus PE itu kan sama dengan nol hasilnya. Jadi di sini ini hasilnya akan sama dengan nol dalam jangka panjang karena P sama dengan PE. Nah, hasilnya ini ya tinggal Y sama dengan YN. Jadi ini secara pembuktian secara matematika gitu ya. Dalam jangka panjang output kita itu akan selalu kembali ke tingkat alamiahnya gitu ya. eh, Tidak peduli gitu ya berapapun tingkat harganya gitu ya, mau harganya tinggi atau rendah, ketika P sama dengan PE maka Y akan sama dengan YN gitu. Kemudian di sini eh, kita akan membuat kurva apa namanya si short-term aggregate supply ini bergeser gitu ya. Kenapa sih kurva aggregate supply ini bisa bergeser gitu ya? Yang pertama gitu ya, apapun yang menggeser apa namanya short run aggregate supply, maka apapun yang menggeser long run aggregate supply, kebaliknya tadi ya, apapun yang menggeser long run aggregate supply, pasti juga menggeser short run aggregate supply. Jadi contoh misalkan tadi, perubahan tingkat harga yang diharapkan ya, atau PE gitu ya, ketika PE berubah, ya di sini misalkan jika misalkan buruh misalkan atau perusahaan mulai memiliki ekspektasi bahwa harga-harga di tahun depan itu akan melonjak tinggi. Maka si buruh ini akan menuntut upah nominal yang lebih tinggi ya sekarang ya sekarang juga. Jadi sekarang tuh si ketika buruh gitu ya, atau perusahaan juga memiliki ekspektasi bahwa harga di tahun depan tuh harga-harga akan melonjak tinggi, maka si buruh udah siap-siap nih sekarang minta upah nominal yang lebih tinggi. Nah, dari sisi perusahaan gitu ya, ketika dia juga memiliki ekspektasi harga yang akan tinggi di masa depan, ini artinya biaya produksi juga akan naik ini ya. Karena tadi ada juga si perusahaan tadi yang minta eh, gaji yang tinggi tadi gitu ya. Si buruh itu tuh meminta gaji yang tinggi ya. Sehingga si perusahaan akan menanggung biaya ini gitu ya, biaya yang naik ini dan akan mengurangi produksi pada tingkat harga berapapun. Hasilnya apa gitu ya? Hasilnya itu kurva short run aggregate supply akan bergeser ke kiri gitu ya. Ini menyebabkan gitu ya, menyebabkan si apa namanya
si tingkat output agregatnya itu akan turun gitu ya. Output agregatnya akan turun gitu ya, ke sebelah kiri gitu ya, ke sebelah kiri dengan short run agregat supply yang lebih sedikit gitu ya di sini. Seperti itu. Nah, tapi gitu ya di sini di jangka panjang gitu ya, ini akan berbeda gitu ya jangka panjang. Nah, jangka panjang ini bisa disebut sebagai apa namanya kondisi ideal gitu dalam makroekonomi. Kalau kita perhatikan di gambar ini gitu ya, dari di sini ada satu titik gitu ya, di sini di mana PE itu sama dengan P aktual gitu ya, dan Y-nya itu sama dengan YN gitu ya. Nah, ini di kondisi ini semua kurva itu berada di titik yang sama gitu berpotongan di titik yang sama dan ini bisa menjadi titik awal sebelum kita menganalisis fluktuasi dalam perekonomian. Jadi kita bisa gunakan ini sebagai titik awal ya, gimana ketiga kurva ini agregat demand, short run agregat supply dan long run agregat supply juga bertemu di satu titik pusat. Nah, pada titik keseimbangan ini si harga sesuai dengan harga yang diharapkan, yang diekspektasikan itu sesuai dengan kenyataan. Output juga sudah berada di titik maksimal gitu ya dengan memproduksi pada tingkat alamiahnya, pengangguran juga normal gitu ya pada tingkat alamiahnya. Nah, kita akan gunakan si kurva ini untuk melihat apa yang terjadi jika ada guncangan gitu. Jika kalau misalkan ada shock dalam perekonomian gitu ya yang menggeser dari titik apa namanya ideal ini gitu ya. Seperti apa gitu si prosesnya itu. Nah, dalam proses menganalisisnya gitu ya, kita akan gunakan teori-teori yang sudah kita pelajari tadi gitu ya, dan kita akan eh, menggunakan 4 langkah gitu ya, 4 langkah untuk menganalisis fluktuasi ekonomi tersebut. Yang pertama, ketika terjadi suatu peristiwa yang bisa menggeser agregat supply ataupun agregat demand, kita harus tentukan gitu ya peristiwa ini menggeser yang mana nih? Apakah menggeser agregat demand atau menggeser agregat supply? Atau bisa jadi dua-duanya gitu ya. Yang mana nih yang terjadi? Kemudian ketika kita sudah tahu yang mana yang akan bergeser, kemana arah pergeserannya ya? Ke kanan atau ke kiri? Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan. Bisa kita lihat ya dampak jangka pendeknya terhadap output Y dan juga terhadap harga aktualnya. Kemudian ini juga yang paling penting gitu ya. Kita bisa menganalisis bagaimana ekonomi itu bergerak dari titik eh, apa namanya yang shock ini gitu, target titik jangka pendek ini kembali ke keseimbangan jangka panjangnya gitu ya. Nah, kita akan lihat dalam contoh di bawah ini gitu ya. Nah, ini misalkan ya ada kondisi ketika eh, pasar saham itu crash gitu ya. Jadi stock market crash di sini. Nah, apa yang terjadi ini? Jadi seperti yang sekarang ya, mungkin fenomena sekarang di Indonesia juga terjadi di stock market crash ini. Orang-orang itu merasa tiba-tiba merasa miskin, ya. Tiba-tiba merasa miskin karena nilai sahamnya amblas gitu ya. Nah, maka tadi ada langkah satu dan dua menentukan yang mana yang akan bergeser gitu ya. Nah, karena harga saham itu turun, drop gitu ya, orang-orang merasa menjadi merasa lebih miskin, maka di sini akan menyebabkan si konsumsi turun. Ya kita merasa miskin kemudian mengurangi konsumsi gitu ya sehingga di sini si agregat demand itu akan bergeser ya agregat demand bergeser ke kiri jadi ini langkah satu itu akan si stock market ke sini akan menyebabkan orang merasa miskin gitu ya menyebabkan C turun itu ditangkap oleh agregat demand ya yang turun gitu ya ke kiri, geser ke kiri gitu ya. Di sini jadi AD1 ke AD2. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu ya di jangka pendek gitu ya. Ekonomi itu berpindah dari titik A ke titik B di mana si Y-nya itu lebih rendah ya. Lebih rendah yang artinya di sini unemployment tinggi gitu ya, lebih tinggi daripada di kondisi jangka panjang. Nah, di sisi lain di sini juga harga turun, gitu ya, harga turun atau ada deflasi di sini. Ya, itu di jangka pendek gitu ya. Jadi harganya di P2 dan apa namanya outputnya turun ke Y2. Nah, ini juga bisa menjadi ciri-ciri dari resesi yang kita pelajari sebelumnya ya.
Kemudian jangka panjang gimana nih? Nah, seiring waktu mungkin orang-orang akan menurunkan ekspektasi harganya, ya. Jadi si ekspektasi harga akan turun gitu ya. Turun PE-nya. Kemudian upah nominal juga menjadi lebih murah gitu ya kan. Sekarang kondisinya unemployment tinggi, orang ekspektasi gajinya juga nggak terlalu tinggi ya. Jadi harga upah itu menjadi lebih murah sekarang. Biaya produksi itu juga akan menjadi turun sehingga di sini kurva agregat supply akan bergeser ya. Kurva agregat supply bergeser ke kanan nih ya. Kurva agregat supply bergeser ke kanan gitu ya. Akhirnya kita sampai di titik C gitu ya, di sini titik C. Dengan output kembali ke normal, tapi di sini tingkat harga gitu ya, tingkat harganya permanen turun ya ke P3 gitu ya. Seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa si di jangka pendek si harga turun, output turun, tapi jangka panjang outputnya bisa naik lagi tapi dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Ini contoh yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, berikutnya ini ya studi kasus yang pertama itu Great Depression gitu ya. Ini contoh apa ya? Ya contoh nyata lah ya. Contoh nyata dan ini seringkali disebut sebagai ibunya segala resesi gitu ya. Ini agak-agak ini juga ya. Nah, apa yang terjadi di sini gitu? Yang pertama itu jumlah uang beredar tuh turun drastis 28% karena ada krisis kepercayaan pada sistem perbankan di Amerika. Jadi ini awal mulanya itu ada kegagalan bank ya, kegagalan bank yang memicu ketakutan masyarakat. Jadi rumah tangga yang apa namanya khawatir gitu ya si rumah tangga itu terkait keamanan uang mereka gitu. Mereka menarik simpanan dari bank. Ini pernah kita alami juga ya waktu krisis moneter ya tahun 97. Jadi banyak tuh orang-orang yang ngantri ke bank, ngantri ke ATM, ngambil uang di ATM gitu ya, eh, narikin uangnya, datang ke bank karena takut ya si bank itu nggak bisa bayar tabungan kita gitu ya. Dan itu terbukti gitu ya. Memang kalau kita mau ngambil uang itu tuh setiap hari itu dibatasi gitu ya, cuman berapa mungkin miliar kali ya yang bisa dicairkan oleh si bank gitu. Jadi yang udah ngantri nanti yang kesiangan ya nggak kebagian. Jadi orang-orang pada ngantri di bank tuh, yang narik simpanannya. Dan lebih memilih megang uang cash jadinya ya. Jadi megang uang cash di rumah gitu ya. Nah, dari sini si bank juga di sisi lain juga jadi lebih berhati-hati lagi yang tadinya misalkan dia mengeluarkan narik simpanan gitu ya. Terus si simpanan ini si tabungan ini disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, karena banyak yang ngambil uang gitu ya. Nah, si bank juga mengurangi kreditnya. Mereka lebih berhati-hati. Jadi mereka meningkatkan rasio cadangan mereka, reserve rasionya gitu ya. Untuk apa menjaga tadi kalau ada yang mau minta uang gitu ya mau ngambil uangnya dan juga mengurangi resiko gitu ya kalau misalkan gagal bayar gitu ya dari dari apa yang kredit dia gitu ya. Nah, ketika rasio cadangan itu atau reserve rasionya itu dinaikkan gitu ya, maka di sini si money multipliernya akan turun ya. Ini kita pelajari di chapter sebelumnya gitu ya. Dan menyebabkan jumlah uang beredar di ekonomi itu juga akan anjlok ya secara drastis. Di sini contoh di Amerika itu 28% gitu ya. Di sisi lain gitu ya, karena adanya ketidakpastian di sisi moneter ini, di sisi sistem perbankan ini, menyebabkan si stock price juga turun gitu. Jadi orang juga banyak yang narik gitu, narik 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 uangnya dari pasar saham gitu ya. Narik uang dari pasar saham, harga saham turun sampai 90% gitu. Ini gila ya 90% gitu. Kemudian kombinasi ini gitu ya menyebabkan konsumsi turun dan juga investasi juga turun gitu ya. Nah, dari sini hasilnya gitu ya, ini cukup cukup memprihatinkan gitu ya. Si ADB PDB gitu ya. PDB Real Amerika itu turun ya 27% gitu ya. Turun 20%, tingkat harga juga turun 22%. Dan ini juga mungkin yang cukup ini ya cukup cukup menyedihkan gitu ya. Ini pengangguran itu naik dari 3% ke 20%. Jadi dengan kata lain,
Kalau kita ketemu gitu ya 4 orang Amerika, salah satunya itu pengangguran, ya. Nih, jadi kalau misalnya kalian punya teman nih berempat, kalian berempat nih satu geng gitu, ya salah satunya itu pengangguran. Ya. Saking tingginya pengangguran di Amerika gitu ya. Nah, ini juga salah satu bukti betapa si negara ini bisa apa namanya tanda kutip hancur gitu ya, runtuh gitu ya, apa drop gitu ya, cukup masif gitu ya ketika permintaan agregatnya itu turun gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga ada contoh yang berikutnya gitu ya di tahun 39 sampai 44 gitu ya. Ini ini agak apa namanya kebalikan dari yang tadi gitu ya. Ini terjadi booming ya, booming ekonomi setelah Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, si pemerintah Amerika Serikat itu tiba-tiba membelanjakan uang dalam jumlah yang sangat besar ya untuk keperluan perang gitu. Jadi di tahun 39 sampai 244 itu ini bukan setelahnya tapi ketika Perang Dunia Kedua ya tadi salah. Jadi si Amerika itu belanja gitu ya mengeluarkan naikin G-nya gitu ya untuk keperluan perang gitu beli pesawat, tank, senapan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berdasarkan analisis yang tadi gitu empat empat langkah analisis tadi, langkah satu dan duanya ketika pemerintah naikin belanjanya itu berarti kan G naik ya. G-nya naik dari 9 miliar dolar menjadi 91 miliar. Jadi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, si AD-nya geser ya. AD-nya geser ke kanan. Agregat demand geser ke kanan. Jadi G-nya naik. Jadi ingat ya G naik. Berarti kan Y-nya naik ke kanan ya. Naik gitu. Jadi gesernya jauh ke kanan. Ya. Si PDB-nya itu naik juga 90% gitu ya. Naik 90%. Harga-harga naik juga 20%. Ya, pengangguran hampir nggak ada. Ya, pengangguran ini hampir nggak ada, dia turun drastis dari 17% ke 1%. Nah, ini si peningkatan agregat demand ini yang cukup besar, yang cukup drastis ini memaksa ekonomi memproduksi barang dan jasa gitu ya, melampaui kapasitas normalnya dalam jangka pendek gitu ya. Jadi dia dalam jangka pendek dia bisa memproduksi melampaui kapasitas normalnya gitu ya. Kapasitas normal itu adalah kapasitas dalam jangka panjang ya. Itu. Jadi dalam jangka pendek itu si produksi itu bisa lebih rendah dari YN, bisa juga lebih banyak daripada YN gitu ya, daripada Y apa namanya naturalnya seperti itu. Nah, ini mungkin kita skip dulu gitu ya yang active learning ini ke kalian pelajari. Nah, kita masuk ke sini sekarang ke case study ya. Jadi tadi kita sudah melihat contoh sejarah dari tahun 1930-an. Nah, kita lihat sesuatu yang lebih dekat lagi gitu ya waktunya dengan kita sekarang yaitu resesi yang cukup besar juga di tahun 2008 sampai 2009 ya. Ini sebagai apa namanya shock negatif yang cukup besar ya pada agregat demand. Nah, dampaknya apa gitu ya? Dampaknya si PDB real Amerika itu turun gitu ya, cukup tajam 4,2% gitu ya. Kemudian tingkat pengangguran yang tadinya cukup rendah gitu ya, di 4,4% gitu ya, melonjak menjadi 10% gitu ya. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Si GDP turun gitu ya. Kemudian juga si apa namanya pengangguran naik gitu. Ini apa yang terjadi? Nah, ini disebabkan oleh pasar perumahan gitu ya yang menjadi pemicu utamanya. Nah, di sini kita lihat ya di grafik ini adalah bubble yang pecah gitu ya. Jadi di sini ada bubble. Ini kalau kita lihat nih harga rumah gitu ya, harga rumah itu naik nih. Harga rumah di Amerika itu naik gitu ya dari sini di tahun 2000 naik terus 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 gitu ya sampai ke tahun 2006 di sini naik ya naik terus ini cukup cukup curam ya naiknya gitu cukup tajam gitu nah ini disebut sebagai bubble tadi ya gitu jadi boom gitu ya masa-masa si si harga rumah itu meledak naik gitu ya harganya nah tiba-tiba setelah itu apa yang terjadi si garisnya terus terjun bebas ya si harganya di sini terjun bebas harganya terjun bebas. Nah, ketika harga rumah turun itu ini bayang ini
kita punya rumah nih, harganya itu kita kan punya ekspektasi harga rumah itu selalu naik. Harga rumah itu selalu naik. Jadi properti itu biasanya harganya naik gitu. Jadi banyak orang yang investasi di rumah, ya. Naik, 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 naik gitu ya. Tapi tiba-tiba harga runtuh gitu ya. Drop gitu. Lihat nih. Dari 200 ya. Ini kan indeksnya ya. Dari 100 naik ke 200 itu naik 2 kali lipat dalam 6 tahun. Tapi kemudian turun lagi gitu ya. Turun nih dari 200 ke 140 ya. Turun lagi gitu ya. Dalam waktu yang lebih cepat malah gitu ya. Dalam 3 tahun gitu ya. Dalam 3 tahun turun lebih cepat gitu. Seperti itu. Tadinya kan ini naik ya dari 100 naik 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 ke 200 terus turun gitu ya. Nah, ketika harga rumah jatuh gitu ya, kekayaan si rumah tangga kan tiba-tiba hilang gitu ya, menguap gitu aja gitu ya. Tadinya misalnya harga rumah saya 1 miliar gitu, tiba-tiba jadi 500 juta kan. Itu kan seperti tiba-tiba hilang aja tuh uang saya gitu ya. Dari 1 miliar jadi 500 juta gitu ya. Nah, ini si ekonomi juga ke bawah-bawah gitu secara keseluruhan gitu ya, si perekonomian secara keseluruhan eh, terdampak gitu ya. Jadi ketika harga harga rumah itu melonjak gitu ya di tahun 2002 sampai 2006 gitu ya. Ini disebabkan karena ini kan bisa dibilang tidak wajar lah ya peningkatan harganya itu. Yang pertama karena suku bunga yang rendah yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Jadi suku bunga rendah berarti kan kita jadi banyak minjem untuk beli rumah gitu karena suku bunganya lagi rendah nih. Ya udah banyak orang yang pinjam pinjam uang untuk beli rumah gitu ya. Nah, di sisi lain gitu ya, ini juga eh, si interest rate-nya rendah, kemudian di sisi lain juga ada ini nih, ada kemudahan untuk subprime borrowers gitu. Jadi subprime ini peminjam yang sebetulnya beresiko tinggi. Ya, jadi si bank itu ngegelontorin ininya ya, ngegelontorin kredit gitu ya, kenceng gitu ya sampai siapa aja boleh minjem gitu ya. Terus juga ada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan rumah. Jadi ini saling saling ini ya saling menguatkan nih, tiga ini. Tiga ini saling menguatkan low interest rate, kemudian si bank itu ngasih pinjaman ke siapa aja gitu ya. Kemudian pemerintah juga mendorong untuk kepemilikan rumah. Nah, berikutnya ini yang keempat. Jadi karena harga rumah itu naik terus gitu, ini juga mendorong si pemberi pinjaman gitu ya untuk ngasih yang namanya securitization of mortgage. Jadi ini mengubah utang rumah itu menjadi aset investasi. Jadi bayangin ya, ini prosesnya seperti ini. Kita lihat aja di slide berikutnya untuk yang keempat ini. Ya, jadi bayangin kalian jadi bank gitu ya, jadi bank gitu ya. Bank itu kan eh dia apa namanya ngasih pinjaman gitu ya, ngasih pinjaman KPR misalkan ya. Bank itu ngasih KPR ke pembeli rumah. Ya, kasih KPR nih. Saya mau beli rumah, minjem uang ke bank dalam bentuk KPR, kredit kepemilikan rumah. Kemudian sama si eh, bank ini, gitu ya, si apa namanya, dengan adanya tadi kan ada bank ya, bank yang pertama, kemudian ada bank yang ngasih KPR, kemudian ada bank investasi namanya. Si pinjaman-pinjaman tadi gitu ya, dibeli ya dari si bank KPR-nya ya dari pemberi pinjaman aslinya, kemudian digabungin ya, dibundling jadi satu paket besar ya. Kemudian si gabungan utang tersebut gitu ya dipecah-pecah lagi menjadi surat berharga yang disebut sebagai mortgage backed securities atau MBS atau apa ya efek ber, ber apa beragunan gitu ya apa sih istilahnya agunan tuh jaminan dengan jaminan si hipotek rumah tadi ya. Kemudian dijual ke investor lain gitu seperti bank lain gitu. Jadi bisa juga ke perusahaan asuransi ataupun ke dana pensiun. Jadi ini jadi ya seperti kita beli ini ya, beli apa namanya? Apa itu tuh obligasi pemerintah gitu. Tapi ini obligasi yang di 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 backup oleh hipotek tadi rumah gitu ya, pinjaman rumah tadi. Nah, jadi
si investor tadi yang membeli aset ini akan mendapatkan keuntungan gitu ya dari pembayaran cicilan bulanan ya, baik itu pokok maupun bunganya yang dilakukan oleh para ini apa pemilik rumah. Nah, ini yang tidak dilihat gitu, si risiko yang tidak dilihat gitu. Tadi awalnya sih karena harganya naik terus itu menguntungkan gitu. Tapi ternyata gitu ya, pada awalnya gitu ya, si aset ini dianggap sangat aman, aman gitu ya. Jadi ini juga mungkin kalau kita lihat di kita juga sama ya. Orang tua itu kalau ini beli beli aset itu properti gitu ya biasanya. Karena dianggap aman gitu ya, anggapan bahwa si harga properti ini tidak akan pernah turun gitu ya. Tapi gitu ya, ketika si gelembung si properti ini pecah gitu ya di tahun 2008, si pemilik rumah tadi kan menjadi pada gagal bayar ya. Harga rumah tiba-tiba turun gitu. Jadi saya juga nggak bisa bayar lagi gitu ya. Yang ngasih yang minjem rumah itu nggak bisa bayar tuh tiba-tiba. Terus juga si aset security tadi gitu yang apa mortgage backed securities tadi itu menjadi aset yang toksik ya, yang beracun gitu ya. Yang tadinya itu madu gitu ya, menguntungkan tiba-tiba jadi beracun gitu ya, jadi merugikan gitu ya. Dan ini menyebabkan kerugian juga bagi keuangan sektor keuangan di seluruh dunia karena banyak yang beli itu bukan hanya di Amerika tapi juga di apa di global gitu aset itu dibeli secara global gitu ya seperti itu. Nah itu konsekuensinya bagaimana gitu ya. Yang pertama ini ketika pecah di tahun 2006 gitu jadi berjutaan orang itu terjebak dalam kondisi yang disebut sebagai underwater. Jadi orang yang apa yang tadi minjem uang itu gitu yang utang mereka itu utang ke bank itu menjadi lebih besar daripada harga rumah yang mereka sekarang gitu ya. Jadi tadinya minjem minjem untuk beli rumah 1 miliar gitu ya, nyicil. Sekarang harga rumahnya jadi 500 juta kan. Nah itu jadi si mereka disebut sebagai underwater. Nah berikutnya ada karena nggak bisa bayar ya ada penyitaan, ya, penyitaan rumah besar-besaran. Kemudian ini juga menyebabkan industri konstruksi tiba-tiba lumpuh gitu ya. Jadi lumpuh total tuh si industri konstruksi. Dan di saat itu gitu ya, si pengangguran di sektor konstruksi itu naik mencapai 20,6%. Itu 2 kali lipat lebih tinggi dari angka pengangguran nasional gitu ya. Jadi di situ di konstruksi aja itu 20,6%. Sedangkan rata-rata pengangguran nasional cuma 10%. Jadi ini cukup miris gitu ya yang terjadi ketika ada subprime mortgage gitu ya. Krisis itu. Nah ini efeknya nggak berhenti di situ gitu ya. Jadi ini bikin efek domino gitu ya. Si tadi kan ada aset premium tuh ya, aset-aset yang bagus tadi ya, si mortgage backup securities ini tuh ini tadi saya bilang menjadi toksik dan beracun. Ya tadinya tuh madu gitu ya, ini jadi beracun karena banyak orang yang gagal bayar si utang rumah itu. Nah banyak lembaga keuangan besar yang memegang aset ini sama, jadi rugi juga kan triliunan gitu ya ruginya si bank-bank yang tadi ngasih pinjaman juga jadi bangkrut gitu ya. Atau bank yang sekarang belum ngasih pinjaman juga jadi nggak berani untuk minjemin uang gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi krisis finansial gitu ya. Nah, si krisis finansial ini, krisis moneter ini akhirnya mematikan si mesin ekonomi gitu ya, secara keseluruhan. Ini ditandai dengan eh, penurunan GDP dan juga peningkatan pengangguran gitu. Ya, terus apa yang dilakukan gitu ya oleh si pemerintah gitu ya ketika menghadapi Great Recession tahun 2008 sampai 2009 ini. Nah, di sini si pemerintah tuh nggak tinggal diam gitu ya, bank sentral gitu ya atau the Fed gitu ya, pemerintah melalui bank sentral itu memotong suku bunga hingga mendekati nol. Ya, tadi kan si suku bunga tuh rendah tadi ya kenapa ada bubble ini terjadi, harga rumah naik terus itu salah satunya karena suku bunga rendah. Ya. Orang pada pinjam rumah, pemerintah juga support untuk kepemilikan rumah, gitu ya. Eh, jadi orang pada minjem banyak. Nah ini udah rendah terus diturun lagi, gitu, hampir nol. Gitu. Nah kemudian si pemerintah Amerika Serikat juga menyuntikkan modal ke bank-bank yang tadi mau bangkrut itu, gitu ya. Agar si bank ini tidak kolaps. Kita pernah ya punya punya kasus ini apa namanya?
BLBI ya, bantuan langsung Bank Indonesia tuh ya, ketika Krismon dulu. Jadi biar nggak kolaps si bank, pemerintah juga ngasih suntikan ya, suntikan dana ke bank-bank itu, dan juga ngasih stimulus fiskal hampir 800 billion gitu ya, melalui pemotongan pajak gitu, kemudian juga ada belanja publik juga seperti itu. Nah, kalau misalkan ini nggak dilakukan, bisa jadi si krisis ini bisa menjadi bukan resesi tapi depresi gitu ya. Bisa bisa berubah dari resesi menjadi depresi. Jadi Great Depression kedua gitu ya. Yang sebelumnya kan sudah terjadi tahun 30-an. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita pindah ke skenario yang juga tidak kalah tanda kutip menakutkan kan. Ini juga mungkin kita hadapi juga gitu ya beberapa waktu ini gitu ya. Ini oil prices rise gitu ya, ketika harga minyak dunia itu naik gitu ya. Ini kita kejadian ya. Bahkan barusan saya dapat baca di ini ya di WhatsApp grup, katanya Iran itu udah nggak gencatan senjata lagi gitu ya, karena Amerika terus-terus Amerika dan Israel yang terus-terusan apa melanggar si gencatan senjata, dan juga terus meningkatkan apa namanya terms atau apa syarat-syarat untuk perdamaian ya gitu ya. Nah, jadi harga minyak ini naik ya. Udah beberapa bulan ini harga minyak naik. Di kita juga kelihatan ya. Harga BBM naik terus gitu ya. Tadi saya baca juga di 1 Juli ini kan harga BBM naik juga gitu ya. Nah, di sini eh, si kenaikan harga minyak ini menyebabkan kenaikan biaya gitu ya. Kenaikan biaya bahan baku ini kan si minyak itu kan menjadi bahan baku semua barang gitu. Jadi biaya produksi perusahaan pun jadi naik ya. Ini naik, ini jadi di langkah 1 dan 2 yang ada di 4 langkah untuk analisis itu adalah itu menyebabkan short run agregat supply. Jadi ini kenaikan biaya ini akan menggeser short run agregat supply. Gesernya kemana gitu ya? Gesernya itu ke sebelah kiri. Ya, ini langkah 2. Nah, kemudian langkah ketiga kita lihat di jangka pendek. Jadi di jangka pendek di sini terlihat si output itu turun ya. Turun dari YN ke Y2. Jadi lebih rendah tapi dengan harga yang lebih tinggi sekarang ya. Harga yang lebih tinggi. Jadi keseimbangan jangka pendeknya itu ada di titik B ya. Seperti itu. Ini disebut sebagai stagflasi ya. Gabungan antara stagnasi produksi dan juga inflasi harga. Nah, ini stagflasi atau stagflation ya. Dari titik A ke titik B gitu ya. Nah, kemudian di jangka panjangnya nanti seperti apa gitu ya. Kalau pemerintah tidak melakukan kebijakan, ini jangka panjangnya, kalau pemerintah tidak ada kebijakan apapun, ini si ekonomi itu apa akan bergeser ya dari titik B ke titik A. Jadi kembali ke titik A. Ini kenapa ini bergeser? Ini karena di titik Y2 dan P2 ini atau di titik B ini apa namanya, output kan sedikit gitu ya. Berarti kan ada pengangguran tadi ya, pengangguran. Nah, si pengangguran ini, banyaknya pengangguran ini menyebabkan ekspektasi harga juga menurun gitu ya. Jadi si upah itu akan turun gitu ya. Upah turun menyebabkan si perusahaan bisa naikin lagi si produksi. Dia geser lagi ke kanan si SRS-nya. SRS-nya geser ke kanan sampai menyentuh titik equilibrium jangka panjang di titik A. Gitu seperti itu. Tapi di sisi lain gitu ya, pemerintah juga bisa melakukan kebijakan gitu ya. Misalkan mereka melakukan kebijakan fiskal atau moneter untuk menaikkan permintaan agregat ya atau AD. Nah, ketika si agregat demand itu ditingkatkan gitu ya, di sini jadi geser ke kanan nih si agregat demandnya, agregat demand geser ke kanan, ini bisa mengurangi pengangguran ya. Jadi pemerintah ngasih mencoba untuk melakukan intervensi dalam melalui peningkatan agregat demand meningkat ya, pindah ke titik C gitu ya. Jadi di sini si output akan naik lagi ke Y naturalnya, atau dengan kata lain si pengangguran juga akan berkurang ya di situ. Tapi yang terjadi di sini selain Y-nya naik, P-nya juga akan naik lebih tinggi gitu ya. Jadi ini
ketika pemerintah mencoba untuk mengurangi pengangguran, ini juga disertai dengan apa namanya peningkatan harga ternyata ya. Nah, ini juga si dilema ini terjadi gitu ya. Ini jadi bukan 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 sekedar teori seperti yang digambarkan dari grafik tadi, tapi dia kenyataannya juga terjadi. Kita bisa lihat di data tahun 73 sampai 75 gitu ya terjadi apa oil price shock gitu ya. Dan 78 sampai dengan 80. Nanti mungkin kita bisa lihat lagi di kondisi sekarang ya datanya seperti apa. Jadi di sini si harga minyak dunia itu naik gitu ya secara drastis. Bahkan di sini 138% ya tahun 73 sampai 75 itu di 78 itu hampir 100%. Nah, ini yang langsung terlihat itu adalah CPI ya, inflasi. Inflasi naik 21% sampai 26%. Real GDP gitu ya, di tahun 73 turun itu 0,7%, tapi di 78 sampai 80 itu naik 2,9%. Gitu ya. Nah, pengangguran di sini pengangguran naik gitu ya. Ini sampai 3,5 juta orang ya. Jadi pengangguran naik di situ. Seperti itu. Nah, ini di sini ya. Ini juga menjadi bagian akhir gitu ya dari mata kuliah ini di chapter 33 ini. Kita bisa kutip ya pernyataan dari John Maynard Keynes gitu ya di sini. Dari Keynes eh, dia ini mengkritik gitu ya teori klasik yang terlalu dianggap sebagai apa terlalu santai gitu ya menunggu ekonomi itu sembuh sendiri ke jangka panjang. Jadi tadi kan di sini saya di sini ya. Nah, di sini saya bilang ya di sini kan yang nomor 4 ini kalau ekonomi itu tidak sorry, pembuat kebijakan itu tidak melakukan apapun gitu ya, maka si ekonomi itu bisa bergerak ke jangka panjangnya dengan sendirinya gitu ya. Cuman kata Keynes itu terlalu lambat gitu ya. Kenapa? Karena dalam jangka panjang kita bisa jadi semua sudah mati gitu ya. Ini ini cukup cukup ya bisa ya, apa cukup tajam juga ya si kritiknya gitu. Jadi pesan intinya di sini ekonomi itu tidak selalu berada dalam kondisi ideal ya. Jadi ekonomi itu tidak selalu berada dalam kondisi jangka panjang gitu ya. Tapi seringkali berada di dalam kondisi jangka pendek gitu ya. Yang tidak ideal gitu. Pemerintah itu harus turun tangan gitu ya untuk memperbaiki permintaan gitu ya saat krisis melanda ya. Daripada diem misalkan ya nunggu pasar yang bergerak, jadi si pasar kan nanti si pasar itu bisa menyembuhkan sendiri gitu ya. Pasar bergerak tapi lambat kan si gerakannya gitu ya. Nah, ini sebaiknya pemerintah gitu ya yang yang turun tangan. Nah, ini juga nanti upaya pemerintah ini akan kita pelajari di chapter 34 ya, di chapter berikutnya. Nah, ini jadi kesimpulannya kita apa namanya? Si model agregat demand dan agregat supply yang kita pelajari hari ini tuh bukan cuman apa ya, bukan cuman sekedar coret-coretan grafik aja gitu ya, tapi juga ini bisa menjadi alat diagnosa utama gitu ya buat kita sebagai ekonom gitu ya untuk memahami bagaimana sih ekonomi kita itu kadang-kadang kalau kita pakai diagnosa itu kalau dokter misalkan kadang-kadang demam nih atau inflasi atau juga lesu gitu ya ketika terjadi resesi gitu ya. Nah, kita juga harus ingat gitu ya satu hal bahwa fluktuasi yang kita bahas di kuliah ini itu adalah penyimpangan sementara dari tren pertumbuhan jangka panjang yang kita sudah pelajari gitu ya. Tren jangka panjang itu kan kita pelajari di chapter-chapter sebelumnya gitu ya. Eh, Jadi kalau misalkan si kondisi jangka panjang itu tentang bagaimana suatu perekonomian itu bisa menjadi suatu negara atau suatu bangsa misalkannya bisa menjadi kaya dalam satu abad misalkannya. Nah, si chapter ini tuh bagaimana menceritakan bagaimana kita bisa bertahan hidup dari tahun ke tahun agar tidak hancur oleh krisis gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita analogikan misalkan ekonomi itu sebuah kapal misalkan ya, sebuah kapal nih, kita punya kapal laut gitu ya. Nah, jangka panjang itu adalah proses jangka panjang itu membahas ke arah mana pelabuhan tujuan kita, ya. Ke arah mana kita ingin berlabuh gitu ya. Kita tumbuh itu pengen kemana nih. Nah, itu tujuan jangka panjang gitu ya. Kita ingin menuju misalkan kita mau dari Indonesia misalnya Tanjung Priuk mau ke eh, pelabuhan Rotterdam di Belanda. Itu kan
jangka panjang tuh, jauh gitu ya. Seperti itu. Kita bayangin seperti itu. Nah, si agregat demand agregat supply yang kita pelajari barusan itu membahas bagaimana si perahu ini, si kapal ini bisa menghadapi badai di tengah laut agar si kapal ini tidak terbalik gitu. Jadi dengan kata lain fluktuasi jangka pendek gitu ya, seperti itu. Nah, ini eh, apa namanya? Tadi ya, si teori klasik itu menjadi pelabuhan akhir kita di jangka panjang, sedangkan agregat supply dan agregat demand ini apa menjadi apa ya navigator gitu ya, navigator kita saat sedang berada di tengah badai krisis gitu ya. Nah, itu mungkin untuk chapter 33 ya yang bisa saya sampaikan. Berikutnya apa? Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk pelajaran makro ini. Dan berikutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas chapter 34. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.